Assalamualaikum guys, welcome to my channel Zen Studio. And ya, hari ini Ane mau share tentang tutorial menggunakan Microsoft Word ya. Karena kemarin beberapa waktu ke belakang ada teman-teman yang merequest kita belajar untuk meningkatkan skill ya, untuk meningkatkan skill terutama karyawan yang nanti akan bekerja ataupun yang sudah bekerja untuk meningkatkan skill di bidang Microsoft Office-nya. Kita akan mulai di sini. Ane mau share sesuatu yang berkaitan dengan Microsoft Word yang Ane ketahui ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah expert di Microsoft Office dari mulai Word, PowerPoint ataupun Excel, nantinya di skip aja ya. Atau teman-teman bisa menambahkan jika ada sesuatu yang kurang ya di channel ini ya, di materi ini. Oke. Baik, ini spesial buat teman-teman yang mau belajar dari nol untuk Microsoft Office Word ya. Kita mulai dari Microsoft Office Word dulu. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman sudah menyiapkan perangkat komputernya ataupun laptopnya, silahkan teman-teman buka ya Microsoft Office-nya. Di sini Ane mau menggunakan Office 2013, oke? Nah, teman-teman boleh menggunakan selain Office ini ya, misalkan 2016K ataupun 2019K, itu ya silahkan. Pengerjaannya tetap sama ya teman-teman. Atau ada yang menggunakan 2007 atau 2010 Office-nya ya gak apa-apa ya teman-teman. Cuman mungkin ada perbedaan sedikit ya. Oke, kita akan mulai. Nah, ketika teman-teman menggunakan Office 2013 ataupun 2010, nah terutama 2013, 2016, 2019, nanti ada tampilan dulu seperti ini ya, perubahan tampilan dari 2010 ke 2013. Nah, di sini teman-teman langsung saja pilih yang blank dokumen. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memilih template yang ada disediakan di sini ya. Nah, ini misalkan ada template apa nih? Buat CV segala macam ada sebenarnya ya yang bawaan dari Microsoft Word. Teman-teman bisa menggunakan template ini, tetapi kita akan menggunakan fokus dulu di blank dokumen atau new dokumen. Oke, langkah yang pertama diklik blank dokumennya ya teman-teman. Sekali lagi langkah ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau belajar dari awal ya, kita belajar dari benar-benar dari nol, supaya nanti untuk meningkatkan expert ataupun skill kemampuan teman-temannya itu enak ya di dalam dunia pekerjaan teman-teman. Jadi membantu, insya Allah membantu di dunia pekerjaan teman-teman. Oke, nah cepat atau lambatnya membuka aplikasi Word 2013-2016 ini tergantung dari kecepatan di komputer teman-teman, RAM-nya ataupun prosesornya ya. Karena semakin kesini memang aplikasi Office Word ini semakin lumayan berat juga. Kalau misalkan speknya spek kentang seperti Ane gitu ya, seperti yang komputer Ane di sini speknya masih spek kentang teman-teman. Oke, nah teman-teman di sini sudah terbuka. Nah, biasanya di Office 2013 ataupun 2016 si border di sininya ya tidak ada biasanya teman-teman. Nah, perbedaannya kalau misalkan di Office 2010 itu si bordernya sampai ke bawah ketahuan. Kalau di sini kalau misalkan kita ngetik baru, kalau di enter ke bawah baru dia muncul si bordernya ya teman-teman, atau batas pengetikannya ini ketahuan. Nah, biasanya kalau misalkan belum muncul, cara memunculkannya gimana ya? Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung, cari di sini ada menu file. Nah, menu file, kemudian di option. Nah, setelah di option pilih di advance. Kemudian di sini ada show text boundaries ya teman-teman. Nah, di bagian show document content di sini ada show text boundaries. Nah, kalau misalkan saya tidak centang ininya, maka akan hilang si tanda yang tadi, tanda pengetikannya. Nah, cara memunculkannya sama kayak tadi, file, kemudian option, pilih advanced sheet, nah ataupun advance. Nah, kemudian di bagian show document content pilih text boundaries. Nah teman-teman, jadi muncul kembali ya. Jadi jangan bingung, nggak apa-apa. Nah, ini sebagai sebagai tambahan saja ya. Jadi kalau misalkan tidak ada batas pengetikannya, nah nggak apa-apa. Jadi bisa ditambahkan menggunakan cara tadi. Nah, oke, kita akan menggunakan dari awal, dari mulai pengetikan. Contoh, kita akan mengetik mari belajar bersama nanti misalkan gini ya.
Oke ya teman-teman. Nah, ini Ane udah membuat salah satu ketikan ya teman-teman. Di sini kita akan belajar benar-benar dari dasar. Nah, dalam episode kali ini dalam episode kali ini kita akan belajar benar-benar dari nol tentang Office-nya, dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya sampai tingkat menengah lah minimal, ataupun nanti expert, mudah-mudahan Ane bisa ya. Oke teman-teman, nah di dalam Microsoft 2013, Office 2013 ya maksudnya, di sini ada beberapa menu ya, Home, Insert, Design, Page Layout dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat. Nah, di bagian pertama di Home, di sini terdapat fungsi-fungsi dari mulai merubah huruf gitu ya, mengubah huruf ya teman-teman, mengubah huruf dari mulai size fontnya, kemudian jenis fontnya, teman-teman bisa atur di sini. Kemudian ada formatting hurufnya, apakah mau tebal, miring ataupun garis bawah. Nah, ini di sini ada ya teman-teman. Tinggal pilih aja, misalkan tebal pilih yang tebal, ataupun yang miring pilih yang miring, yang underline pilih underline atau garis bawah ya. Kemudian mewarnai hurufnya bisa juga ya. Tuh. Mengatur ukuran hurufnya teman-teman bisa ngatur juga di sini ya. Jadi enak. Oke. Nah, ini tak perlu di inilah. Kalau misalkan teman-teman udah pada pandai, saya yakin teman-teman bisa dalam hal ini bisa ya. Nah, kemudian di menu paragraf. Nah, paragraf di sini, di blok paragraf di sini teman-teman bisa melihat untuk perataan, rata tengah, rata kiri, rata kanan, dan rata kiri kanan. Rata kiri kanan itu maksudnya seperti ini nih. Sorry. Nah, misalkan Ane copy saja di sininya ya. Nah, ini teman-teman, rata kiri kanan maksudnya antara kiri dan kanannya dia rata ya. Seperti ini. Kalau misalkan Ane rata kiri saja, dia tidak full. Yang bagian kanan ini tidak full tuh, tapi kalau diklik rata kiri kanan, nah biasanya langsung dia otomatis ke sini ya, mengatur besarnya spasi antar huruf di sini diatur. Oke. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke misalkan, nah kalau yang ini masih di blok paragraf ya teman-teman. Nah, kalau mau menambahkan penomoran tinggal klik aja yang ini ya, satu misalkan kita membuat list aja. Ini apa ya, kue misalkan kue. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi membuat penomoran bisa langsung di sini di menu Home. Jadi di menu Home ini benar-benar hal mendasar sekali dari Microsoft Word, dari mulai kita mengatur rata kiri kanan, kemudian kita bisa mengatur juga bullet and numbering gitu ya, bullet and numberingnya, kemudian mengatur paragraf di sini ya teman-teman. Nah, kemudian juga, nah teman-teman juga bisa mengatur theme color ya teman-teman di sini. Misalkan mau ngatur, nah kayak gini. Jadi highlightnya itu background ya, background dari si teks kita mau kita blok gak. Nah, perbedaannya kalau yang ini nih, kalau yang A ini atau highlight cuman si yang mengikuti warnanya itu mengikuti kata-katanya ya teman-teman, mengikuti kata-katanya. Tetapi kalau misalkan saya blok segini, nah ini semuanya tuh ya perbedaannya. Kalau yang pattern color atau shading di sini ya. Nah, begitu teman-teman. Ini untuk yang dasar-dasar Microsoft Word. Oke. Nah, kita akan melanjutkan nanti di episode berikutnya untuk menambahkan tabel, kemudian dan lain sebagainya ya. Oke, sekian dulu dari saya untuk Microsoft Word-nya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya dari Bang Zen Studio. Hatur nuhun. Wassalam.